Nih, Bung Guntur, video Mas Hasto pertama kali ngomong setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Mas Hasto masih di Indonesia, nggak keluar negeri atau seperti apa nih, Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi di videoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan, pasca penetapan dirinya oleh pihak KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memiliki banyak video, puluhan video terkait dengan korupsi para petinggi negeri ini, ya, yang ia sudah simpan dengan rapi dan akan ia ungkap atau ia bongkar di persidangan atau di KPK nanti ya. Dan oleh karena itu dari para petinggi PD Perjuangan pun memberikan beberapa pernyataan bahwa memang Hasto sudah memiliki itu. Apakah hal ini hanya sebagai sebuah senjata untuk bisa meredam persoalan ini, atau tujuannya untuk menakut-nakuti KPK, atau juga sebaliknya untuk menakut-nakuti pihak dalam hal ini adalah pihak para petinggi ya, para petinggi koruptor yang selama ini ia sebutkan bahwa ia sudah kumpulkan bukti dalam bentuk video-video tersebut. Tentu hanya Hasto lah dan juga timnya yang tahu apa yang ada di balik dari semua ini. Namun di dalam video ini juga selain kita akan mendengarkan statement dari Hasto dan juga beberapa para elit partai PD Perjuangan, kita juga akan mendengarkan bersama apa reaksi atau respon dari para netizen akan hal ini. Ya, boleh dikatakan ini sebuah gertakan dari Hasto bahwa saya memiliki beberapa video atau puluhan video terkait dengan korupsi para petinggi di negeri ini. Menurutnya bahwa para petinggi itu ada dari kalangan ya elit partai, ada dari kalangan menteri dan seterusnya. Dan oleh karena itu nanti dalam video ini juga kita akan menyaksikan ada dua buah video, yaitu yang datangnya dari dua buah stasiun televisi yang menghadirkan para petinggi dari Partai PD Perjuangan untuk memberikan pernyataan terkait dengan omongan dari Hasto bahwa ia memiliki puluhan video tersebut. Dan untuk membuka video ini kita akan saksikan terlebih dahulu dua buah video pernyataan Guntur Romli di dua stasiun televisi berbeda. Dan seterusnya akan ada tanggapan video selanjutnya dari tanggapan-tanggapan para netizen akan hal ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Nih, Bung Guntur, video Mas Hasto pertama kali ngomong setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Mas Hasto masih di Indonesia, nggak keluar negeri atau seperti apa nih, Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi. Ya, kita akan bicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten. Jangan hanya tebang pilih. Jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat.
Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Kemudian kasus-kasus korupsi yang lain yang sesuai dengan fakta-fakta di pengadilan. Misalnya kasus yang tambang yang menyebut Blok Medan, kemudian kasus private jet di situ nilainya triliunan, miliaran, tapi tidak pernah diberantas, tidak pernah muncul ke publik. Tapi ini kasus yang bukan pejabat negara. Hasto Kristianto adalah Sekjen PDI Perjuangan, dan ketika kita membaca alasan-alasan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK sangat menggelikan dan menjadi bahan tertahan publik. Poin pertama misalnya contohnya saya sampaikan, apa hubungannya penetapan apa yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK terkait kasus suap Harun Masiku dengan penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan? Apakah nggak boleh? Kenapa disampaikan sebagai bukti? Bahasanya Ketua KPK itu adalah bukti. Ini kan menjadi bahan tertawan publik. Bahwa kita lihat, disitulah kami menganggap bahwa ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberatan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Tapi di luar ada tudingan politisasi, apakah memang dari PDIP sendiri yakin bahwa Mas Hasto sama sekali tidak terlibat di kasus ini? Kalau kita membaca fakta pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah, putusan pengadilan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020, nomor putusan 28 halaman 160 dan 161 yang menyatakan dalam pertimbangan hakim tidak ada yang namanya aliran dana kepada Wahyu Setiawan dari Hasto Kristianto, tapi dari Harun Masiku. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu nggak ada bukti-bukti baru. Mas Guntur, jadi menurut Anda Mas Hasto itu dikriminalisasi? Dikriminalisasi sejak awal, bahwa kasus Harun Masiku itu upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, menjadikan sandera politik untuk Sekjen PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia. Kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Tapi Mas Hasto tidak pernah takut, tidak pernah takluk. Dia tetap keras, dia tetap kritis meskipun jadi tersangka karena dia yakin tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku. Baik, Mas Guntur, saya ke Mas. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Bang Noel. Bang Noel, tadi sebelumnya di Zoom Bang Gunrom sudah menyatakan sejumlah kasus-kasus nih yang sepertinya inilah yang akan di-spill nanti dalam video-video ancaman tersebut yang dibuat oleh Pak Hasto. Bagaimana menanggapi kasus-kasus yang disebutkan tadi? Apakah memang Anda tahu atau punya informasi terkait dengan hal-hal yang disebutkan oleh Gunrom? Pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya yakin itu gertak sambal lah. Gertak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi di videoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai kali ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Gitu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Dan karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja, Mas Hasto. Udah selesai itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah, gitu loh. Karena perbuatan personal, gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu bertakar siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem.
Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Karno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya, melakukan serangan politik untuk membunuh karakter. Ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno, itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno, spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk ya. Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno penyambung lidah rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara, dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat tapi dikriminalisasi. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Baik, begitu, Mbak. Baik, mohon izin ke Bang Gun Romli, mohon izin semuanya karena durasi sudah habis. Jadi nanti kita mungkin bahas di Aki Pagi selanjutnya ya kalau gitu. Terima kasih semuanya ya. Sudah datang di Apa Kabar Pagi. Kami akan tutup Apa Kabar Sawi pada hari ini. Saya Alfa Tauhid. Saya Diko Mala. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan pemirsa. Video korupsi petinggi negara bakal diungkap PDIP. Kenapa nggak dari dulu? Guys, di tengah penetapan Sekjen Hasto sebagai tersangka suap, ternyata ada gejolak politik lagi nih. Soalnya, PDIP kabarnya bakalan bongkar skandal korupsi dari para petinggi negara. Wah, kenapa nggak diungkap dari dulu aja ya? Masa harus nunggu ada masalah baru mau jujur? Kabar rahasia korupsi petinggi negara ini diungkap sama jubir DPP PDIP guys, yaitu Guntur Romli. Dia bilang bakalan dipublish puluhan video keterlibatan petinggi negara pada beberapa kasus korupsi. Bahkan ya, Guntur sampai bilang dia kaget banget waktu lihat videonya. Dan pasti bakalan bikin heboh se Indonesia. Menurut kalian, siapa aja ya guys yang berpotensi terjerat korupsi? Karena udah terancam pidana, Hasto Kristianto akan buka video skandal sejumlah petinggi negara. Jadi baru-baru ini viral kembali nih sepak terjang Hasto untuk melindungi dirinya dari jerat pidana. Hasto bilang akan membuka aib video skandal sejumlah petinggi negara kalau kriminalisasi terhadap dirinya tetap dilanjutkan oleh KPK. Banyak yang bilang kalau ini adalah jalan terakhir atau kartu as yang dimiliki Hasto Kristianto. Jadi kita tinggal tunggu aja nih, kalau benar Hasto Kristianto tiba-tiba berhenti diperiksa, itu artinya memang ada sebuah skandal video sejumlah petinggi negara di zaman PDIP masih berkuasa. Tapi kalau benar tidak ada satupun video dan itu hanya gertakan sambal aja, itu artinya Hasto Kristianto udah tinggal pasrah aja untuk menerima hukuman pidana. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada saat itu dalam kapasitas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Bapak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2019, di mana menurut keterangan Saudara Adi Darmo yang saat itu menjadi kepala sekretariat kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi. Saat itu berdasarkan keterangan Adi Darmo yang saat itu menjadi kepala sekretariat kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi. Saat itu berdasarkan keterangan Adi Darmo yang saat itu menjadi kepala sekretariat kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi.
kebijakan dari ketua tim pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong royong. Dan kemudian bertemulah Pak Adi Darmo ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi. Nah, setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yang saat itu menjadi Kepala Biro. Lalu Saudara Adi Darmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itulah menurut Saudara Adi Darmo asal muasal mengapa saya diundang. Salam Pancasila. Hasto nyanyi, KPK ngeri. Ya, keren ya judulnya ya. Ketemu lagi dengan peci merah, Sang Pancasila, IQ tinggi. Kalian pasti rindu. Ya, ini ada sebuah peristiwa yang nanti akan jadi dongeng yang luar biasa. Ya, beneran serius, dengarkan. Jadi Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK kasus korupsi dan suap dan menghalangi proses penyidikan secara hukum. Ngeri nggak? Ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak berani menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Ya. Hasto sudah siapkan video 10 bahkan mungkin lebih yang mana dia akan diungkap kasus-kasus korupsi para petinggi negara. Ya. Tentunya selama 10 tahun kemarin. Ya, zaman zaman Jokowi presiden. Ya, 10 tahun kan Hasto sekjen partai terbesar dan partai pengusung utama Jokowi sebagai presiden. Ya, keren ya. Jadi saat ini KPK dilema ya. Karena jika Hasto serius diproses secara hukum, maka KPK juga harus memproses secara hukum hampir semua atau banyak petinggi negara. Ya, petinggi negara yang akan diungkap Hasto ya selama Hasto jadi sekjen PDIP dan selama Jokowi jadi presiden. Karena Hasto itu adalah orang kedua di partai terbesar pengusung Presiden Jokowi. Ya, para menteri utamanya. Sebut aja menteri-menterinya. Ada Budiari, ya. Ada Erlangga Hartarto, bahkan Prabowo dong. Ya, kan Prabowo menterinya Jokowi, Menhan. Geger nggak kalau sampai itu diungkap oleh Hasto Kristianto? Nah, ya. Nah, saat ini terjadi tarik-menarik, tarik ulur. Ya, adu kuat. Ya. KPK menunggu. Karena yang pertama, PDIP tidak mengganti Hasto sebagai sekjen. Artinya Hasto dipertahankan tetap sebagai sekjen PDIP. Kenapa? Kalau diganti atau dipecat, Hasto jadi orang biasa. Langsung diproses oleh KPK. Tapi kalau Hasto tetap sekjen PDIP, maka urusannya KPK vs PDIP. Ya, bukan pribadi lagi Hasto. Gitu, paham kan? Nah, ini tak ajarin kamu supaya ngerti tentang tarik-menarik, ya, sandera-menyandera, ya, ancam-mengancam. Nah, ini adu kuat. Baru saja ada berita bahwa Prabowo mengundang semua ketua umum partai pengusung atau pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Itu ada Zulkifli Hasan, ya, ya semualah ya, petinggi partai pendukung Prabowo kemarin.
ya Golkar, ya Gerindra, dan macam-macam. Ya, jadi saya hanya mau memberitahu agar kamu tahu, mudah tahu. Ya, ini pertarungannya. Jadi KPK kita lihat berani menahan Hasto enggak? Hasto ditahan berarti KPK dianggap melawan partai politik terbesar di Indonesia. Ya, bukan bicara tentang semua harus tunduk hukum, semua harus. Nah, memang setiap warga negara Indonesia harus tunduk hukum. Nah, ketika Hasto diproses, maka data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang akan disebarkan oleh Hasto terkait dengan pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi dan terbukti dipegang oleh Hasto, maka KPK juga harus memproses semua itu, bukan hanya Hasto gitu. Nah, ya seru kan? Ya, jadi nanti kalau Hasto ditahan KPK, diproses, nah Hasto keluarkan video tuh, misalnya video tentang korupsi, misalnya ini ya, saya nggak akan nyebut nama, misalnya Ketua Umum Golkar waktu itu ya, kan dia Menteri Erlangga Hartarto. Nah, berarti KPK juga harus menahan Erlangga Hartarto. Ya, lalu misalnya kasus Kominfo, Budiari. Ya. Lalu kasus Menteri Perindustrian. Bahkan mungkin kalau diungkap sama Hasto kasus korupsi dan punya bukti, Kementerian Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Prabowo, ya KPK juga harus memproses hukum Prabowo. Iya dong. Rakyat harus dikasih pertunjukan yang fair. Fair dong, ya, sportif. Nah, seru kan? Jadi Hasto ini jelas dia memegang rahasia atau kartu atau bukti pejabat-pejabat tinggi negara selama 10 tahun kemarin. Karena dia jelas dia sekjen itu adalah menginventarisir atau mencatat semua sistem administrasi dan informasi dari partai yang mengusung Jokowi waktu itu. Paham sampai sini? Ya. Nah, Hasto pasti tahu. Ya, karena presiden itu petugas partai. Memang iya. Ya, karena dia telah menggunakan jasa kendaraan politik yaitu partai politik waktu itu PDIP, maka dia harus tunduk pada pemilik kendaraan itu. Masa kamu numpang di kendaraanku, ya, lalu kamu mau ngatur-ngatur aku? Ya nggak bisa, aku yang ngatur kamu karena kamu numpang. Begitu, simple. Ya, jadi waktu itu sebelum berseberangan, sebelum merasa saling tersinggung, ya, lalu bertengkar, tentunya mereka akrab. Ya, nah saat akrab itu tentunya info-info kan diberikan. Karena info di seluruh Indonesia itu ada di presiden. Ya. Badan Intelijen, Densus 88, Sandi Negara, itu semua memberikan info kepada presiden karena presiden waktu itu adalah kepala negara. Ya, itu wajib. Maka saya yakin Hasto pasti pegang kunci. Siapa saja pejabat tinggi negara selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi kemarin yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana korupsi. Nah, ngeri ya? Ya, ini akan jadi kasus terbesar sepanjang sejarah. Kalau saya menduga nanti ujung-ujungnya Hasto dibatalkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya. Lalu masyarakat akan tertawa. Ternyata sinetronnya seperti itu. Ya, ya mungkin ujung-ujungnya nanti KPK dibubarkan karena memang KPK ini lembaga hukum bentukan baru kemarin sore. Ya, seperti itu. Nah, jadi kan rakyat saat ini sudah mendapatkan banyak informasi dan rakyat sudah pinter, maka kita tunggu. Ya,
Kita ingat kasus waktu Antasari Azhar. Ketua KPK waktu itu menjerat hukum besan SBY, yaitu Aulia Pohan. Bagaimana nasib Antasari Azhar waktu itu? Nah, paham ya sampai situ ya? Benang merahnya. Kita tunggu kejadian berikutnya. Peci merah IQ tinggi. Sang Pancasila merdeka. Benarkah Hasto Kristianto menjadi tersangka akibat dari perseteruan PDIP dengan Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7? Opini berseliweran di tengah masyarakat kita sekarang bahwa Hasto ini tersangka karena Jokowi. Setidaknya itulah perbincangan yang muncul di tengah publik, tetapi tidak ada yang bisa mengklarifikasi secara penuh dengan fakta bahwa memang Jokowi lah yang memberikan order untuk memberikan tersangka kepada Hasto. Benarkah perseteruan ini sejujurnya yang memang mengakibatkan Hasto Kristianto menjadi tersangka? Karena kalau kita mendengar pernyataan dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, menyatakan bahwa sesungguhnya Hasto itu telah diusulkan menjadi tersangka sejak 2020. Tetapi pada kala itu pimpinan KPK katanya menolak. Kita tidak tahu sebetulnya sekarang akar masalah ini apa. Gelar tersangka yang disandang Hasto sekarang menjadi sangat politis dan menjadi seperti tidak berkekuatan hukum yang murni karena banyaknya pendapat di tengah publik dan asumsi di tengah publik yang melihat bahwa Hasto memang ditarget akibat dari suaranya yang terlalu keras, terlalu kencang menyerang waktu akhir ini. Asumsi itu hanya perkiraan, itu pemikiran dari beberapa yang beredar di publik dan pendapat dari teman-teman kader PD Perjuangan yang telah memberikan statement. Kita juga lepas dari upaya Jokowi yang diduga akan mengacak-acak Kongres PD Perjuangan. Ini adalah upaya dari Jokowi yang balas dendam kepada PD Perjuangan dan kepada Hasto karena keluarga Jokowi dipecat dari PD Perjuangan sehingga tidak punya akses lagi untuk masuk di ranah Kongres PD Perjuangan tahun depan. Itu juga semua pendapat. Faktanya seperti apa kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya nanti semua ini akan terbuka ketika Hasto Kristianto membuka banyak hal yang harus dia buka dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Dan semua ini akan menjadi terang benderang ketika fakta nanti akan terbuka. Saya melihat statement dari saudara Guntur Romli, kader PD Perjuangan, menyatakan bahwa Hasto telah menyiapkan beberapa video dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang akan dirilis ke publik nanti terkait Jokowi. Dan menurutnya akan membuat geger. Saya juga menonton pernyataan Bu Koni yang merilis sebuah video menyatakan bahwa telah menyimpan banyak bukti-bukti dokumen-dokumen penting yang ketika nanti dibuka akan membuat geger dan telah diamankan di Rusia katanya. Semua ini kemudian mengisi ruang perdebatan publik. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang membela Hasto, ada yang menyerang Hasto. Dan sekarang keterbelahan kita ini sungguh membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Karena dari peristiwa ini yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa dan kondusivitas negara kita. Ketika masyarakat nanti muak dan mual dengan perilaku penegakan hukum yang tidak berkeadilan, maka rakyat akan bangkit melawan dan ini akan membuat pemerintahan Pak Prabowo Subianto tidak kondusif. Sementara kita sedang ingin mengejar ketertinggalan kita dari beberapa negara tetangga yang sudah maju lebih dulu dari kita. Semua program ini akan terganggu, terhambat, dan yang menanggung resikonya adalah rakyat. Kalau elit pejabat, mereka konglomerat kaya semua tidak akan merasa terganggu, tapi rakyat yang akan menanggung semua akibat dari sini. Dan kita akan melihat apa yang terjadi nantinya. Apakah memang Hasto akan menembakkan peluru-peluru yang dimilikinya? Kita tidak tahu. Saya hanya berharap dalam kasus Hasto ini keadilan benar-benar ditegakkan dan KPK tidak menjadi alat yang diperalat oleh oknum atau siapapun pejabat negara untuk melawas, melindas lawan politiknya. Ini yang tidak boleh. Saya berharap kalau memang ini murni penegakan hukum, saya akan dukung KPK juga untuk memanggil semua nama-nama yang telah pernah diduga melakukan pidana korupsi dari pejabat-pejabat negara yang ada. Alkes di masa COVID, menteri-menteri sekarang berapa orang yang pernah dipanggil berurusan dengan hukum diduga kuat seperti Erlangga, Zulkifli Hasan. Semua itu nama-nama itu panggil dan tuntaskan kasus-kasusnya.
maka Prabowo akan ditakuti dan disegani. Bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Tapi kalau ini di zaman pemerintahan Prabowo, kalau benar bahwa tangan Jokowi masih cawe-cawe kemana-mana, maka Pak Prabowo akan menjadi sasaran dari ini semua. Saya melihat justru Prabowo nanti akan menjadi korban dari kegaduhan ini. Bukan Jokowi, bukan siapa-siapa, tetapi pemerintahan Prabowo Subianto akan menjadi korban dari ini semua dan rakyat yang akan menerima akibatnya. Kalau benar bahwa tangan Jokowi yang cawe-cawe dalam hal ini semua, saya pun tidak tahu. Ini kita sedang membahas tentang opini yang beredar di tengah publik. Jadi bagaimana ini nanti endingnya? Apakah benar-benar Hasto akan dibawa ke pengadilan setelah ancaman dikeluarkan akan membuka banyak hal, video-video bersama bukti-bukti dan fakta-fakta? Apakah kasus ini akan berlanjut? Ketika ini tidak berlanjut, maka jelaslah clear. Publik akan melihat bahwa ternyata kasus ini memang hanya sebuah permainan, pesanan, titipan untuk menghabisi Hasto. Tapi ketika diancam ditembak balik, kasusnya berhenti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kita akan sama-sama melihat. Saya hanya berharap bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini, nyuwun sewu Bapak, ketegasan dan kebijaksanaan Bapak untuk pemberantasan korupsi adalah jalan menyelamatkan bangsa kita. Sebab kalau penindakan hukum diperalat oleh orang lain untuk kepentingannya, maka pemerintahan Bapak yang akan terganggu. Waspada Bapak, tangan-tangan jahil dari oknum-oknum yang saat ini ingin berkuasa terus. Bahaya terhadap pemerintahan Bapak. Waspadalah, waspadalah. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu ada Hasto, cepat-cepatlah kau keluar. Kau tunjukkan tuh video kau itu. Kau bilang kau sudah menyediakan puluhan video tentang korupsi para petinggi negara, kau bilang, ya. Cepat dong, jangan lama-lamain. Masa pakai lama? Udah nggak sabar awak nengoknya loh. Tapi harus ada loh, mak kau itu paling banyak, paling besar memakan uang rakyat. Menjual pulau, menjual Indosat. Terus itu masalah korupsi yang dibebaskan dia, BLB ya. Nah, kali itu pokoknya banyak kali lah kasus mak kau itu ya. Puan Maharani, jangan lupa Janggar masalah kasus EKTP ya. Terus cucunya Mak Banteng punya duit segede amat 38 M. Dari mana duitnya? Hah? Itu dari opungnya, hasil jual Indosat. Dia di situ terus, nggak mungkin. Kok bisa nikmati hidup di kapal pesiar sambil menikmati cerutu mewah? Dari mana? Aduh, dari sarang klien paling banyak ya. Nggak boleh kau lepaskan juga, harus ikut mak kau di video kau itu. Kalau nggak ada di video kau itu masalah mak kau itu Puan Maharani sama suaminya dan Begulatu, berarti video kau itu bohong, hanya mencuci bersih klien, mencuci tangan ya. Karena semua tahu kok, rakyat Indonesia tahu mak kau itu bagaimana. Jangan hanya Pak Jokowi nanti kau buat. Aku tahu kalian hanya mau menyerang Pak Jokowi. Aduh, nanti kalian rekayasa lah. Kalau terbukti mak kau itu nggak kau buat video kau itu, berarti video kau tuh rekayasa semua. Kalian ini kan maling teriak maling. Masalah pajak naik 12% kalian kalahkan Pak Jokowi. No, kalau tengok itu kan, tuh dari Sitorus keceplosan. Yang membuat itu PDIP. Jokowi tidak ada apa-apanya. Kalian nggak membuat itu. Yang ngesahkan kalian, yang mengotot kalian naik pajak. Sekarang kalian tak turunkan pajak. Aneh kalian. Mau cuci tangan ya. Mau membersihkan diri. Ya. Walah. Hasto ketangkap. Kalian salahkan itu Jokowi. Lawak-lawak kalian. Semua lah Pak Jokowi. Gak pernah lah kalian ceritakan kebaikan Pak Jokowi. Padahal berapa lama Pak Jokowi bersama kalian. Kalau dulu kalian agung-agungkan, apalagi itu pernah juga si Sitorus membanggakan Pak Jokowi.
mak kalian juga membanggakan Pak Jokowi. Setelah keluar dari PDIP, kalian buruk-buruknya seburuk-buruknya kalian buat Pak Jokowi. Kurang baik apa lagi? Pak Jokowi tidak membongkar kebusukan kalian. Kalau awal itu udah kebongkar semuanya. Bongkar-bongkaran kalian kan? Bongkar las tuh. Bongkar cepat, secepat mungkin. Tapi jangan lupa mak kau juga ya. Udah ketahuan belangnya siapa. Kalian maling teriak maling. Yang sok suci, yang sok bersih. Ya. Sadarlah kalian, sarang banteng itu sarang korupsi ya. Kami tunggu ya tuh video kau itu. Jangan pakai lama. Udah gak sabar awak, udah gak sabar loh videonya. Tapi jangan lupa kau, video kau juga kau buat. Terus masalah perselingkuhan kau itu juga, tentang sama si Yola. Harus kena juga loh. Drama apa lagi nih Hasto? Drama apa lagi nih? Hah? Mulai mengancam-ngancam ya? Anak-anak jenderal yang belum follow aku nih guys, di follow dulu ya. Pencet tanda plus. Guys, Hasto mengancam akan membuka skandal korupsi petinggi negara ini guys. Drama apa lagi kau Hasto? Drama apa lagi? Hah? Kalau memang ada, bongkar aja. Kalau memang ada ya, nggak usah berkoar-koar. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kau mau bongkar sekarang? Hah? Berarti kau dulu melindungi koruptor? Iya, kau dulu melindungi koruptor. Hah? Apa ini hanya sebagai daya tawar aja ya, biar nggak dikerangkeng? Hah? Coba komen netizen, komen. Sebenarnya ada nggak ini video-video ini guys? Aku kok nggak yakin ya. Kalau ada pun paling lingkaran kawan-kawannya. Ah? Gimana ini mau bongkar-bongkaran sesama kawan? Hah? Kawal terus jenderal kita Prabowo Subianto dalam memberantas tikus-tikus pengambil uang rakyat, perampok uang rakyat. Bum 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 meledak bos. Pak Hasto Sekjen PDIP yang kemarin ditangkap gara-gara kasusnya Harun Masiku, dia mengatakan bahwa dia dan timnya sudah mengumpulkan bukti-bukti video tentang korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara, petinggi di negara kita, jadi orang-orang penting di negara kita melakukan korupsi dan dia punya bukti videonya. Nah ini nih anjing, kalau ini kalau beneran kejadian cok, ini beneran perang politik coy, bakalan perang politik, bakalan rusuh anjing. Soalnya hampir semua partai itu korupsi, di tiap pasar pasti ada yang korupsi. Dan kayaknya ini Pak Hasto nggak terima kemarin ditetapkan jadi tersangka, makanya dia mau bongkar-bongkar. Nah ini ada bagusnya juga coy. Bagus, ini waktunya Indonesia bersih-bersih dari korupsi. Anjing, sok siapa aja yang melakukan korupsi, Pak Hasto punya buktinya, keluarin Pak, keluarin anjing, biar gak ada yang korupsi lagi kalau kayak gini mah. As you all know, kan si Hasto Kristianto, si Sekjen Partai Drama Indonesia Perorangan ini kan udah ditetapkan jadi tersangka dan tinggal nunggu waktu nih kapan KPK melakukan penangkapan ya kan kepada si Hasto Kristianto. Dan daripada apa yang terjadi bahwa ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka, ini ada muncul artikel gini kan, jubir PDIP, Hasto siapkan puluhan video dugaan korupsi petinggi negara. Why I love? Kenapa ketawa? Karena lucu aja gitu. Kalau memang seorang Hasto Kristianto udah tahu ada dugaan korupsi dari sekian lama, kenapa lu baru kasih sekarang gitu ya, waktu lu ditetapkan jadi tersangka? Maksudnya apa? Maksudnya biar sebagai bargaining gitu. Ah, ini baca beritanya ya. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto
sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Guntur yakin jika video itu dirilis akan mengagetkan dan merubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik. Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video. Itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama. Kan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi, kata Guntur lewat unggahan di akun Instagram Kamis 26 Desember malam. Ini saya kasih logika Anda berpikir yang pertama. Kalau Anda adalah orang yang punya banyak bukti, orang melakukan tindakan pidana, tindakan yang melanggar hukum, kalau Anda orang yang sehat, ya, pasti akan Anda berikan bukti-bukti tadi kepada penegak hukum supaya bisa diproses dan diselesaikan perkaranya segeranya. Kalau dalam hal ini, seorang Hasto Kristianto katanya punya banyak bukti atas tindak pidana korupsi. Katanya seorang Hasto Kristianto itu menjunjung tinggi yang namanya hukum. Kenapa harus dikoleksi dulu bukti-buktinya? Kenapa nggak diserahkan pada penegak hukum untuk diproses supaya bisa memberantas korupsi segeranya? Iya kan? Kan logika berpikir dong kalau kita sehat ya. Dan yang kedua nih, kalau misalnya yang ngeklaim punya video banyak itu seorang Hasto, nggak tahu kenapa saya agak kurang yakin. Karena menurut pengalaman yang ada, ingat nggak sih seorang Hasto Kristianto pernah mengklaim bahwa dia punya rekaman suara Jokowi melakukan intervensi ataupun pengancaman atau apa, iya kan? Di depan wartawan, iya kan? Dan ternyata apa yang disampaikan itu adalah rekaman daripada suara ketika Jokowi berpidato di depan umum malah. Di saat 2019 kalau nggak salah, mereka masih akur-akurnya. Gimana mau percaya omongan kayak gini? Rekam jejak sudah membuktikan sendiri. Lanjut ya. Ia pun mengaku telah melihat sejumlah video tersebut. Menurutnya video tak sekedar asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tapi juga disertai bukti-bukti. Video ini kalau dirilis akan mengemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan buktinya sungguh mencengangkan, kata Guntur. Saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang udah ada. Pada Selasa 24 Desember, KPK mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. Jadi balik lagi tadi ya, logika berpikir, kalau punya segitu banyak kasus, kenapa nggak dikasih sama penegak hukum? Kalau punya bukti-buktinya, biar segeranya bisa diberantas korupsinya. Apakah memang sengaja disimpan supaya bisa jadi bargaining gitu ya? Ketika dia punya perkara, nih saya akan ganti posisi saya dengan kasus yang saya punya sekian banyaknya. Dia lepaskan saya kasih kamu kasus untuk kamu up atau kamu kerjain. Ya siapa tahu. Dan intinya gini aja, kalau memang benar-benar punya, kita sebagai masyarakat Indonesia sangat amat menunggu kok. Bahkan kalau misalnya memang bisa sesegeranya dibeberkan masalah siapa yang melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat, ya biar cepat diproses gitu loh. Siapapun itu, mau dia dulunya oposisi ataukah mungkin koalisi atau siapapun dia, masyarakat tuh nggak mau pandang bulu. Pokoknya siapa yang merugikan dan berbuat salah ya harus dihukum dengan sepantasnya. Jadi intinya nggak usah berdrama terlalu berlebihan gitu, karena masyarakat juga sekarang udah bisa menilai. Dan kalau memang punya bukti itu logika aja, kenapa mesti ditahan gitu, baru sekarang mau diungkapkan? Kan nggak mungkin kamu baru pegang bukti itu baru 1 hari 2 hari, kan pikir aja ke sana gitu loh. Kenapa harus ditahan, dikumpulin sekian banyaknya? Kalau memang itu sudah merugikan negara, kalau kamu benar-benar cinta sama Indonesia seperti apa yang kamu katakan, kamu cinta dan menjunjung tinggi hukum juga, ya kan? Kenapa mesti kamu simpan sendiri dan ketika ada kasus seperti ini baru kamu buka? PDIP, Partai Drama Indonesia Perorangan sungguh deh. Pak Hasto katanya punya banyak bukti video tentang korupsi. Waduh, ayo Pak Hasto, ayo semangat Pak Hasto semangat, ayo, tunjukkan. Ayo semangat Pak Hasto, tunjukkan video-video tentang korupsi di Indonesia nih Pak Hasto. Ayo. Teman-teman, kronologi penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Nah, ini memang berita yang sangat menggiurkan ya bagi para pecinta politik, bagi para pengkritik pemerintah dan juga pokoknya siapa yang ya ingin mengetahui perkembangan atau update berita terbaru terkait dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara ataupun pejabat partai ya. KPK baru menemukan bukti keterlibatan Hasto Kristianto dalam perkara suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan penetapan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Ini pada tahun 2017
2022 ya. Kasus dugaan suap terkait dengan buron Harun Masiku memasuki babak baru guys. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka perkara suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan. Wow, ini memang seru nanti karena ini melibatkan partai-partai besar ya. Ini melibatkan salah satu partai yang memang pernah menjadi partai penguasa gitu. Tidak hanya itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan, teman-teman. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 untuk pergantian antar waktu. Itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto Selasa pada tanggal 24 ya kemarin sore. Setio didampingi oleh Deputi Penindakan Aset Guntur Rahayu dan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, teman-teman. Pernyataan pimpinan KPK itu mengkonfirmasi kabar mengenai status hukum Hasto yang beredar sejak Senin pagi. Namun keputusan KPK itu tetap menanti pertanyaan, mengapa lembaga anti rasuah itu baru menetapkan tersangka saat ini, padahal kasus dugaan suap itu sudah bergulir sejak tahun 2019. Memang penetapan Pak Hasto ini teman-teman menimbulkan banyak pertanyaan publik ya, karena apa? Kalau nggak salah kasus ini kan sejak 2019, yakni Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden waktu itu dan Pak Maruf sebagai wakil. Nah, kasus ini teman-teman setelah unsur politisnya begini, analisis politiknya setelah PDIP menggelar pernyataan pers terkait dengan pemecatan kadernya ya, yakni Pak Jokowi, Pak Bobi dan juga putranya Joko Widodo, sehingga selang beberapa waktu kemudian atau beberapa minggu kemudian KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Konon itu analisis politik ya. Setio mengatakan surat perintah penyidikan nomor sprint bla 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 tanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan KPK itu merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah berlangsung sejak 2019. Wow, KPK baru menetapkan tersangka sekarang ini karena sudah ada kecukupan alat bukti. Nah ini jawaban yang sangat rasional menurut saya dari KPK ya, karena penyidikan sejak tahun 2019 hingga 2024 akhir ya, hampir 2025 lah karena tinggal beberapa hari lagi. Jadi sudah mencukup bukti gitu sehingga KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka begitu. Dalam pencapaian buron Masiku, calon anggota DPR 2024, KPK juga memanggil pemeriksaan dan menyita sejumlah barang bukti elektronik. Disitulah kemudian kami mendapatkan banyak bukti yang petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan dan pengambilan keputusan, kata Ketua KPK, teman-teman. Tetapi yang menariknya kasus ini sepertinya ada perlawanan ya. Kalau kita lihat di berita-berita sebelumnya atau VT-VT yang beredar begitu, bahkan ketua partai PDIP pun angkat bicara gitu. Kalau Pak Hasto ditangkap, maka Ibu Mega akan menyambangi KPK, bahkan menyebutkan Kapolri gitu. Ini tentu saja kasus ini memang melibatkan petinggi-petinggi partai dan petinggi-petinggi negara, teman-teman ya. Kasus Pak Hasto juga ingin melawan karena Pak Hasto siap membuka beberapa rekaman-rekaman video yang menurutnya yang melibatkan beberapa petinggi negara lainnya. Maka di sini beritanya 5 jam lalu KPK siap ya menerima pengaduan atau laporan ataupun memberikan waktu kepada Pak Hasto untuk membongkar ya terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi negara, teman-teman. Maka menurut saya teman-teman kita wajib follow up terus kasus ini ya. Follow up terus kasus ini, kita mau lihat bagaimana perkembangannya, apakah memang pembuktian kuat dari KPK terkait dengan penetapan Pak Hasto dan bagaimana kader-kader lain gitu ya yang kemudian disebutkan oleh Pak Hasto ini, teman-teman. Nah, ini kasus yang menarik, teman-teman. Terima kasih ya. Kira-kira apa tujuan dari pernyataan Guntur Romli di atas ya? Berkas korupsi dari Pak Jokowi hingga Pak Anies dengan daya ledak yang besar? Wow. Saya kira timnya Pak Hasto Kristianto akan melakukan tindakan pembuktian terbalik yang kemudian bisa membuktikan Hasto Kristianto tidak bersalah. Tapi yang terjadi malah hal receh seperti di atas. Saya jadi bingung apakah tujuan dari pernyataan Guntur Romli di atas itu adalah untuk menukar kasus atau kemudian pengancaman jika Hasto Kristianto dipenjara maka kasus-kasus tersebut atau berkas-berkas tersebut akan dipublish. Ya menurut saya ini sangat tidak dewasa dan sangat tidak etis. Kalau sudah seperti itu ya ledakan saja, dia ramai. Merdeka Pak Hasto. Kalian udah tahu belum
kalau politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan bahwa Bapak Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang akan mengungkap para koruptor di negara ini. Ini. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Sumpah, jujur Li, gua nggak sabar menanti rilisnya puluhan video Bapak Hasto itu. Sumpah, ini video katanya akan menggegerkan jagat raya ini. Gua kagak sabar menunggu gebrakannya Bapak Hasto Kristianto, iya kan? Pokoknya siapapun nanti yang diungkap, yang terbukti melakukan korupsi di negara kita yang tercinta ini harus dihukum. Sepakat nggak? Ini kalau perlu videonya Pak Hasto, kalau premium harus bayar, harus langganan. Gua mau banget buruan dirilis Pak Hasto, buruan, kami nggak sabar. Tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Apa hubungannya pemecatan Pak Jokowi sama kasus suapnya Hasto Kristianto sama Harun Masiku? Kalau membuat drama itu jangan mudah ditebak gitu loh Pak. Masyarakat ini dipikir orang bodoh semua atau apa? Penegak hukum itu dipikir bodoh atau apa? Kalau salah ya ngaku salah. Ngapain nyinggung-nyinggung Pak Jokowi masalah pemecatan keluarga Pak Jokowi dari PDIP untuk mengkriminalisasi Pak Hasto? Udah lama Pak Hasto itu dibidik KPK, tapi memang waktunya yang belum pas. Kalau sekarang sudah jadi tersangka, ya harus diproses. Namanya orang salah kok. Oke, NKRI harga mati. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa video yang coba saya pada kesempatan kali ini terkait dengan pernyataan dari Hasto yang mengatakan bahwa ia telah memiliki puluhan video korupsi dari para petinggi di negara ini. Dan ini mungkin ia jadikan sebagai senjata untuk bisa melemahkan atau melumpuhkan kekuatan KPK untuk menahannya. Apakah benar demikian? Dan mungkin para sahabat sekalian setelah menyaksikan video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.